Aha, anak-anak Pak Rahmat yang Bapak cintai, tentunya Pak Rahmat banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, berjumpa lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran kita di PAI. Kemarin teman-teman mengerjakan tugas, hari ini Bapak akan menyiapkan video buat teman-teman semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, tidak ada kalimat yang seindah di pagi hari ini kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali, beraktivitas kembali. Mudah-mudahan setiap langkah pikiran yang kita curahkan untuk belajar, untuk talibul ilm, mudah-mudahan dicatat Allah sebagai amal ibadah. Amin. Kemudian selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua termasuk daripada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Pak Rahmat ingin mengulangi review kembali pembelajaran kita berkaitan dengan iman kepada malaikat. Nah, itu rukun iman itu ada 6, harus teman-teman hafalkan, nanti insya Allah akan keluar dalam soal PTS maupun PAT. Pertama adalah beriman kepada malaikat. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah untuk billahi wa malaikat, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kemudian para malaikat Allah. Para malaikat Allah jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, dan hanya beberapa saja yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Kita 9 malaikat yang Allah kabarkan kepada kita. Sehingga dalam surah At-Tahrim Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat tersebut tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka selalu taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada para malaikat tersebut. Jadi para malaikat selalu taat. Para malaikat, bedanya manusia dengan malaikat adalah manusia diberi hawa nafsu, sementara malaikat Allah tidak diberi hawa nafsu. Makanya malaikat tabiatnya adalah selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah berfirman, perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud terhadap Nabi Adam alaihi salam. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, tidak akan pernah berbuat maksiat dan selalu senantiasa mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Malaikatihi wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, maka para malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin, dan iblis enggan dan sombong serta menolak sehingga dia termasuk daripada orang-orang kafir. Kemudian tugas-tugas para malaikat, yang pertama malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya adalah menurunkan rahmat Allah kepada makhluknya, menurunkan nikmat dari Allah kepada makhluknya. Malaikat Israfil, tugasnya adalah memberikan tanda-tanda hari kiamat. Malaikat maut, tugasnya mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya memeriksa amalan orang yang telah meninggal dunia. Yang keenam malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal perbuatan kita yang baik. Kemudian yang ke-7 malaikat Atid, yang tugasnya mencatat amal keburukan yang kita lakukan selama di dunia.
Kemudian yang sembilan, yang kedelapan, malaikat Ridwan yang tugasnya adalah menjaga pintu jannah, menjaga babul jannah, menjaga pintu. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka, sementara yang terakhir malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang arfi pembelajaran kita yang kemarin tentang iman kepada malaikat. Maka kita masuk pada periode ini, kesempatan ini kita masuk pada pembahasan tentang sifat dermawannya Allah. Apa sih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan dermawan? Apa sih yang disebut-sebut orang dermawan itu, seperti apa sih dermawan? Kalau kita bicara tentang sifat dermawan, maka konotasinya adalah orang-orang yang selalu senantiasa mudah memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Lawan daripada dermawan adalah sifat kikir, bakhil, pelit. Dermawan dan kikir merupakan dua sifat yang saling berlawanan. Dermawan, bermurah hati, mudah memberi, itu namanya dermawan. Lawannya adalah kikir, bakhil, pelit kalau bahasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan Rasul juga sangat membenci dengan orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang kikir. Karena sifat bakhil ini akan mengajak kepada orang untuk untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang lain, tidak memberikan bantuan terhadap makhluk yang lain. Kikir, bakhil, pelit, ini sifat yang sangat dibenci dan tidak disukai oleh para nabi dan para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala Jawad yuhibbul jud." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi dan Allah juga akan mencintai, Allah akan menyukai orang-orang yang selalu memberi atau dermawan. Oleh karena itu sikap kita sebagai anak yang saleh dan salehah muslim harus senantiasa memiliki namanya sifat dermawan. Kalau kita orang yang suka menderma, maka rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan dicintai oleh banyak orang. Hidup kita akan didoakan oleh orang-orang fakir miskin, orang-orang anak-anak yatim dan fakir miskin. Karena kita selalu dekat dengan mereka. Rasulullah tidak mencintai, tidak mensukai, atau sangat membenci orang-orang yang tidak memiliki namanya sifat dermawan atau orang-orang pelit. Orang-orang yang berderma, dia suka memberi, dia suka bersedekah, memberi lillahi ta'ala. Artinya ikhlas ketika memberi kebaikan, memberi manfaat, berderma terhadap orang lain adalah tidak mengharap balasan dari tangan-tangan manusia, tetapi yang diharap adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 700 kali lipat. Allah Akbar. Menjadi 700 kali lipat. Bahkan Allah akan berikan pahala yang lebih banyak dari itu bagi orang-orang yang selalu senantiasa bersedekah dan tentu membagi siapa yang Allah kehendaki. Pemberian haruslah dilakukan dengan sopan santun, tidak boleh memberi dengan cara yang kasar. Tidak boleh memberi dengan cara yang marah-marah. Tidak boleh memberi dengan cara menangis karena merasa kekurangan harta ketika kita memberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, adalah orang yang selalu senantiasa
banyak memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Ayo anak-anakku sekalian, bila kita ingin menjadi orang terbaik, apabila kita ingin menjadi anak yang saleh dan salehah yang terbaik di hadapan Allah, mulailah sekarang untuk selalu senantiasa mempraktekkan, untuk selalu senantiasa menderma. Artinya selalu senantiasa memberi manfaat buat orang lain, baik itu dengan harta kita, baik itu dengan doa kita, atau baik itu dengan administrasi ataupun kesepakatan kita yang membuat orang menjadi senang, membuat orang menjadi gembira, membuat orang akan mendapatkan manfaat apa yang kita sepakat tersebut. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, pemberian haruslah dilakukan dengan santun, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan. Tidak boleh bersedekah dengan cara yang kasar, walaupun tetap kita rela memberi, tetapi tidak boleh memberi dengan cara yang kasar. Karena dia di bawahan kita, kita kasih uang dengan lempar saja dengan uang tersebut, tidak boleh. Rasul mengajarkan kita untuk penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh dengan penghormatan, ya, penuh dengan kecintaan, penuh dengan persahabatan, penuh dengan keridhaan Allah. Insya Allah kita menjadi orang yang akan dicintai oleh Allah, tentunya akan dicintai juga makhluk-makhluk Allah. Hewan sekalipun, kalau kita berbuat baik, maka akan secara sosial spontanitas hewan tersebut juga akan berperilaku baik terhadap kita. Tapi ingat sebaliknya, kalau kita berbuat jahat terhadap manusia, maka manusia juga akan buat jahat terhadap kita. Begitu juga kita berbuat jahat terhadap hewan, hewan juga akan berbuat jahat terhadap kita. Maka anak-anakku sekalian, ingin kita dicintai oleh Allah, ingin kita disayang oleh orang tua, sayangi oleh orang lain, maka kitalah yang dahulu memberikan kasih sayang kepada mereka. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman 263, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan. Ada terkadang orang kaya raya, mentang-mentang kaya raya, memberikan fakir miskin dengan seenaknya saja. Kadang makanan itu dibuang, kadang misalnya dia bekerja dikasih gaji-gajinya dilemparkan kepada pembantu-pembantunya. Ya Allah, jadilah hamba yang selalu senantiasa ikhlas, jadilah hamba yang selalu senantiasa menderma, tentu menderma penuh dengan kecintaan, penuh dengan kelembutan. Anak-anakku sekalian, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bersama kaum muslimin ingin menyerbu orang-orang Romawi. Orang Romawi itulah anak-anakku sekalian dulu adalah tentara yang superior, tentara yang super hebat, yang susah ditaklukkan. Karena persenjataan dan perlengkapan perang mereka sangatlah kuat. Kemudian orang-orang Romawi tersebut menghina ajaran Islam. Padahal kaum muslimin dalam keadaan susah. Mereka dilanda gagal panen karena kemarau yang begitu panjang, sangat amat panjang. Mereka kekurangan bahan makanan, alat-alat perang, dan kebutuhan perang, alat-alat perang lainnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan pasukannya dengan Jaisul Usrah. Pada saat itu muncul Utsman bin Affan, sahabat beliau dan mantu baginda Rasulullah. Dia menyumbangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10.000 dinar. Bayangkan. 300 ekor unta dan 50 ekor kuda untuk memenuhi kebutuhan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk melawan pasukan Romawi. Lihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Suatu ketika anak-anakku sekalian, lihat bagaimana dua sahabat yang fastabiqul khairat, selalu senantiasa berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan keridhaan Allah.
Suatu saat anak-anakku sekalian, Abu Bakar dan Umar bin Khattab mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan melakukan suatu peperangan dan membutuhkan persenjataan. Maka Rasul menghimbaukan kepada para sahabatnya, kepada rakyatnya, bagi mereka yang memiliki harta maka sumbangkanlah harta tersebut untuk di jalan Allah. Datang dua sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan sahabat yang mulia khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Karena Umar bin Khattab ini merasa kecemburuan sangat mendalam terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar bin Khattab mendengar seruan tersebut, dia datang pertama menghadap ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh hartaku untuk di jalan Allah. Apa kata Nabi? Ya Umar, ta'al. Wahai Umar, kemari kau. Wahai Umar, kesini kau. Wahai Umar, apakah engkau sudah menyisihkan sebagian harta untuk anak dan istrimu? Apa jawab Umar? Ya Rasulullah, saya sudah sisihkan setengah dari hartaku. Lihat, itu jawaban Umar. Nggak salah teman-teman. Tapi jawaban yang sangat super, jawaban yang sangat hebat, jawaban yang timbul dari iman yang sangat dalam. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar sudah selesai menghadap Rasul, datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh hartaku untuk di jalan Allah. Kata Rasul, hai sahabatku Abu Bakar, kemari kau. Apakah engkau sudah menyisihkan sebagian hartamu untuk anak dan istrimu serta keluargamu? Lihat teman-teman, bagaimana jawaban Abu Bakar. Apakah Abu Bakar menjawab sama seperti Umar bin Khattab? Tidak. Lihat jawaban yang penuh kecintaan, penuh keikhlasan. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya tidak menyisakan sedikit pun hartaku untuk di jalan Allah. Saya tidak menyisakan hartaku untuk anak dan istriku, tetapi aku menyisakan keluargaku, anak dan istriku hanyalah Allah dan Rasulnya. Allah Akbar. Kalau orang sudah menggantungkan hatinya, sudah menggantungkan perjuangannya hanya untuk Allah, maka Allah akan jaga orang tersebut, akan Allah lindungi orang tersebut. Maka anak-anakku sekalian, apabila kita ingin menjadi sehebatnya Abu Bakar As-Siddiq, makalah kita memberi seikhlasnya, memberi dengan yang terbaik, penuh dengan kecintaan. Insya Allah kita juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kecintaan, dan kita juga akan selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, ini saja pembahasan kita berkaitan dengan derma. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi orang yang selalu senantiasa menderma, selalu senantiasa dermawan dimanapun dan kondisi apapun, selalu senantiasa menderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian pembahasan para rahmat. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini para rahmat belum ngasih tugas. Insyaallah pekan berikutnya hari Senin Bapak akan kasih tugas, dan kita menyelesaikan dulu tentang sifat dermawan. Insyaallah pekan berikutnya kita akan masuk pada keutamaan orang-orang yang menderma, keutamaan orang-orang yang dermawan. 6 poin akan para rahmat bahas juga antar kisah Qarun laknatullah yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.